Jakarta menempati urutan pertama sebagai kota dengan tata kota terburuk pertama loh di dunia. Wah, wah, wah. Lalu ada sebuah akun ini yang mengcompare antara atau membandingkan antara Jakarta dengan Malaysia, dengan Kuala Lumpur Malaysia. Waduh, waduh, kok bisa nih? Langsung aja kita coba reaction bersama. Sebenarnya seperti apa sih comparannya gitu kan, apakah real sesuai fakta atau enggak gitu kan. Kita coba lihat dari akun Bikin Rame Aja. Jangan lupa subscribe MGO terlebih dahulu. Ya, ini dari akun Bikin Rame Aja ya. Jakarta urutan pertama tata kota terburuk di dunia. Simak perbedaan kecil dengan tata kota di negara tetangga. Kita baca captionnya terlebih dahulu. Situs arsitektur Rethinking the Future atau RTF menempatkan Jakarta ini di urutan pertama kota dengan tata kota terburuk di dunia. Jakarta dinilai sebagai kota yang padat, memiliki tingkat pencemaran udara yang tinggi, dan pencemaran air yang luas. Di bawah Jakarta antara lain ada Dubai dari Uni Emirat Arab, Brasilia dari Brasil, dan Atlanta dari AS. Jakarta ini bisa dikatakan sebagai tempat dengan desain tata kota terburuk di dunia, tulis RTF dalam artikel berjudul 10 Example of Bad Urban City Planning yang ditayangkan situs web Rethinking the Future. Ruang terbuka hijau yang masih minim di Jakarta juga menjadi sorotan dan penilaian tata kota ibu kota. Menurut pendapat kalian gimana guys? Ini kata si Bikin Rame Aja, sumber dari kompas.com. Nah ini udah ada gambarnya ya, seperti apa misalnya. Kita lihat disordered ini misalnya Jakarta di pinggiran rel keretanya nih padat pemukiman kumuh ya penduduk gitu kan, sedangkan rel KRL. Nah terus kalau di Malaysia tuh clean, bersih gitu ya, hanya ada tanaman gitu kan, yang lahan yang kosong gitu, benar-benar kosong gitu. Terus Jakarta sungai, di pinggir sungai ini ada rumah juga gitu kan ya, pemukiman kumuh dan sebagainya. Terus di Kuala Lumpur ini pemukiman liar lah gitu. Terus di Kuala Lumpur ini sungainya benar-benar steril seperti itu. Terus this or that. Terus ini sungai Jakarta ini penuh sampah ya, ada pengadil sampah. Terus sebelahnya itu tadi Kuala Lumpur bersih gitu kan ya. Terus ini masih soal sungai dan lain sebagainya. Kalau dilihat bersih yang Malaysia ya, yang Jakarta masih PR banget. Ekspektasi Jakarta, terus Kampung Datuk. Wah, ini perkampungan Jakarta seperti ini. Terus dia menunjukkan Kampung Datuk Keramat yang lebih rapih gitu ya. Itu positive people. Nah, itu tadi positive people yang ngebandingin soal tata kota Jakarta pastinya dan Kuala Lumpur. Nah gitu ya, jauh banget emang gitu. jauh banget gitu ya. Iya, karena gue pernah bolak-balik ke Kuala Lumpur juga. Oh iya, gue pertama kali ke Malaysia itu tuh gue juga udah kaget gitu. Hah, Malaysia kayak ke Kuala Lumpur ya maksud gue. Iya, maksudnya pertama kali ke Malaysia ke Kuala Lumpur ini gue cerita bener-bener waktu gue ke Kuala Lumpur pertama kali 2017. Gue ingat banget bulan Mei Juni gitu. Wah gila, Malaysia ternyata gini ya, rapi, bersih, aduh kayak tertib gitu. Kayak wah ya gue langsung pantesan aja mereka kayak selangkah lebih maju dari kita. Kayak mungkin gak selangkah lagi, berlangkah-langkah gitu. Itu kesan gue pertama kali datang ke Malaysia, tepatnya di Kuala Lumpur itu. Waktu itu emang seperti itu. Nah terus kalau Jakarta emang dikatakan seperti yang the RTF tadi bilang, ya sebenarnya emang ya mau gimana, emang kenyataannya gitu kan. Tapi kan emang kayak Jakarta tuh emang luas banget juga gitu. Terus nggak lebih luas dari Kuala Lumpur. Nah terus emang dari dulu menurut gua nih Jakarta ini nggak terkonsep untuk jadi sebuah kota gitu loh. Maksudnya kayak kalau melihat sejarah misalnya, kalau misalnya kita ngebaca atau kita melihat pembangunan di Jakarta tuh misalnya dulu kan seharusnya tuh berada di kawasan kota tua gitu kan, yang kota tua sekarang yang heritage gitu kan. Nah Belanda itu dulu misalnya ada masalah di sana, Jakarta isu tenggelam dan sebagainya. Nah dia tuh ngepindah gitu, mereka tuh memindah
bangunan-bangunannya tuh agak naik lagi ke atas, kan itu sisi utara, agak ke selatan. Jadi tuh mereka bukannya menyelesaikan masalah yang ada di sana, yang Jakarta Utara itu, yang kawasan kota tua itu, malah dia bikin kota baru lah, istilahnya pembangunan baru di agak ke selatan lagi. Terus ya semakin kesini semakin ke selatan gitu. Nah terus ya akhirnya tata kota Jakarta tuh kayak menurut gue tuh nggak ke desain gitu. Maksudnya master plan-nya tuh seperti apa sih, harusnya seperti apa, pemukimannya di mana, terus misalnya gedung-gedung di mana, akses transportasi publiknya gimana. Kayaknya di Jakarta tuh ya udah ngikuti aja gitu loh, ngikuti ya udah gitu, mau bangun ini ya udah, mau bangun ini ya udah, terus nanti misalnya ini digusur gitu misalnya kayak gitu. Jadi kayak emang kayaknya nggak terkonsep atau terplan dari awal gitulah kalau menurut gue Jakarta seperti itu. Kayak misalnya kalau kita ngebanding dari Eropa yang jauh banget misalnya, kan juga mereka kan udah ngekonsep tata kotanya, misal bangunannya tingginya berapa dan lain sebagainya, blok-bloknya pokoknya kayak gitu. Jadi kayak kalau menurut gue tuh emang ya udah Jakarta tuh ikut arus aja gitu kan. Terus kalau tadi ngeliat kampung di Jakarta, terus di Kuala Lumpur gitu kan. Nah gue juga pernah datang ke Kampung Bahru gitu kan ya, yang kampung tengah kota di Kuala Lumpur juga. Itu juga rapih gitu loh, bersih gitu ya, clean, rapi, bersih. Terus ya maksudnya itu perkampungan, ini bener-bener perkampungan, real perkampungan di Kuala Lumpur yang masih dipertahankan. Tapi tuh kalau di Jakarta tuh masih, yang perkampungan tuh masih kayak ya masih menjadi PR juga gitu. Tapi bukan berarti kampung di Jakarta tuh nggak ada yang bersih. Gue juga pernah mengunjungi kampung di Jakarta yang rapih gitu, yang hijau gitu, yang penuh tanaman hijau, itu juga ada positive people. Jadi ya itu tadi, kalau penilaiannya tadi RTF gitu menilai seperti itu, ya dia sah-sah aja ya, mungkin dia emang udah melakukan penilaian seperti itu. Tapi emang ya PR Jakarta ini banyak banget gitu kan. Nanti ya gubernur terpilihnya ya emang harus benar-benar menyelesaikan permasalahan Jakarta. Emang masalah Jakarta ini nggak cukup diselesaikan dalam waktu 5 tahun, 10 tahun. Emang harus continue gitu ya program-programnya itu. Kebijakan yang dulu bagus misalnya harus diteruskan agar penataan itu semakin baik. Nah salah satu kebijakan di, gue sebut saja ya, era Anies Baswedan ini menurut gue yang masa depan banget gitu ya, gue baca adalah soal pergub tentang ini, rumah dari 1 kilo dari stasiun itu boleh tingginya sampai 3 lantai, kalau 3 atau 5 lantai lah gitu ya. Pokoknya boleh tinggi gitu. Nah itu tujuannya apa? Tujuannya agar rumah yang misal mereka yang punya tanah dan di situ mereka ngebangun hunian di situ, bisa untuk kos-kosan, bisa untuk rumah dan sebagainya. Akhirnya tuh warga ini dekat dengan transportasi publik, misalnya dekat dengan stasiun KRL, sehingga nanti mereka itu yang rumahnya 1 kiloan itu, warga yang ngumpul di situ tuh akan menggunakan transportasi publik ketika mereka akan kemana-mana gitu, termasuk itu bisa juga jadi kantor dan lain sebagainya. Jadi didekatkanlah dengan transportasi publik sehingga warga ini lebih akan menggunakan transportasi publik gitu. Tuh kalau ini yang ngebandingin, sorry ya guys, ini bukan gua yang ngebandingin antara Indonesia dan Malaysia, tapi kan gua ngebaca dari berita, ngebaca dari data dan lain sebagainya gitu. Bukan maksud kok menunjukin jelek-jeleknya gitu, bukan nunjukin jelek-jeleknya. Tapi kita tuh juga harus belajar gitu. Siapa tahu nanti gue jadi wali kota atau jadi gubernur, atau teman-teman jadi wali kota, jadi gubernur, kan bisa menata kotanya harusnya seperti apa dengan melihat contoh-contoh dari misalnya negara tetangga kita aja gitu. Tulis gimana menurut pendapat positive people. Jangan lupa subscribe. I'm Go. Wassalamualaikum.